Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sobat operator dimanapun berada, kembali lagi di channel A2HP. Sobat operator, kali ini di video kali ini saya akan membahas mengenai komponen di unit dan truk, baik itu untuk di kelas 10 ton maupun di kelas 40 ton. Spesifiknya adalah untuk di transmisi. Nah, apa fungsi dari transmisi? Tentunya kawan-kawan driver, operator sudah mengetahui sedikit banyak fungsi transmisi. Fungsi transmisi adalah untuk melakukan mempermudah proses perpindahan gear, maju dan mundurnya. Selain itu, fungsi transmisi adalah untuk mencari gear rasio, apa yang kita perlukan dalam hal pengoperasian, apakah itu torque-nya atau tenaganya atau speed-nya. Semakin tinggi speed-nya atau gear transmisinya, itu semakin rendah torque-nya, tetapi yang diperlukan adalah kecepatannya. Dan sebaliknya, pada saat kita mengoperasikan menggunakan gear transmisi yang rendah, yang kita perlukan adalah torque-nya atau kekuatannya. Nah, untuk itu teman-teman operator, mari kita simak komponen-komponen transmisi dan apa saja yang bisa menyebabkan kerusakan komponen transmisi yang namanya sinkromes. Untuk itu mari kita lihat komponennya, bagaimana pengoperasian yang baik dan benar mengenai proses perpindahan gear transmisinya. Tetapi sebelum itu, sedikit untuk merimain kembali, untuk proses perpindahan gear yang baik dan benar adalah dilakukan secara smooth atau dilakukan secara halus dengan acuan RPM adalah di high torque-nya. Biasanya kalau di truk khususnya di Scania, high torque-nya adalah di RPM 1000 sampai 1200. Jadi di ring itulah operator atau driver melakukan proses perpindahan gear. Nah, resikonya apabila kita melakukan proses perpindahan gear di atas RPM 1500 up, artinya masih RPM tinggi, kita lakukan proses perpindahan gear dengan cepat kemudian dengan kasar, yang rusak adalah komponen sinkromes transmisi. Nah, mari kita lihat komponennya untuk di sinkromes transmisi dan komponen-komponen transmisi yang ada di dalamnya. Nah, ini adalah komponen transmisi untuk di dump truck. Dalamnya semacam ini teman-teman. Pada saat operator, teman-teman menggerakkan lever yang ada di lever itu, yang bergerak di dalamnya adalah komponen yang ada terlihat di depan ini. Nah, untuk di transmisi sendiri mempunyai 3 sistem, yaitu non-constant mesh, kemudian constant mesh dan synchromesh. Nah, untuk kali ini saya akan membahas mengenai synchromesh transmisi yang sudah menggunakan synchromesh. Kita korelasikan dengan pengoperasian. Ketika operator nanti mengoperasikan dengan RPM tinggi, kemudian operator melakukan proses perpindahan gear terlalu cepat, tidak mengontrol unitnya dengan baik terkait dengan RPM dan kecepatannya, sehingga nanti akan merusak di komponen synchromesh-nya. Nah, apa itu synchromess? Nah, ini dia. Komponennya ada beberapa komponen yang dijadikan satu, fungsinya adalah untuk melakukan pengebrikan antara input dari engine dan output yang bergerak di dalam transmisi. Ini menggunakan synchromess. Nah, untuk komponen dari synchromess ini, yang pertama adalah coupling disc, kemudian yang berikutnya yang kedua ada last con, dan yang ketiga ini ada inner con, dan yang keempat ada wire, dan yang kelima ini ada drift. Komponen yang keenam ini adalah coupling, dan komponen yang bertemu dengan coupling ini adalah shift fork-nya yang untuk menggerakkan nanti ini gearnya masuk dan gearnya netral. Ini teman-teman sekalian. Adapun komponennya pertama adalah input dari engine ketemu dengan main shaft, kemudian yang di bawahnya ini adalah komponen lay shaft. Adapun untuk gearnya, urutan gearnya nih teman-teman operator harus tahu nih. Untuk gearnya ini adalah gear reverse, ini gear crawler, ini gear 1, ini gear 2 dan gear 3. Nah, ini yang di dalamnya transmisi. Nah, pada saat proses perpindahan gearnya, synchromess ini nanti kalau kita rakit menjadi satu seperti komponen yang ada di depan ini. Ini adalah synchromess, yang dimana synchromess ini akan menghubungkan antara posisi input dan outputnya jadi satu sehingga unit bergerak. Nah, teman-teman, kalau kita mengoperasikan dengan RPM yang tinggi,
atau mengoperasikan proses perpindahan gear secara cepat pada saat mengoperasikan di tanjakan, yang akan rusak komponennya adalah ini teman-teman. Jadi posisi yang intercon-nya ini yang akan cepat aus ketika kita melakukan proses perpindahan gear dengan RPM yang tinggi kemudian terlalu cepat. Untuk itu teman-teman operator harus hindari supaya umur dari transmisi menjadi awet. Oke, itu teman-teman penjelasan dari sistem transmisi, semoga bisa bermanfaat dan bisa menjaga unit sehingga durability komponen transmisi bisa awet, pastikan aman.